Nah, selamat datang teman-teman sekalian. Di sini ada ratusan orang ya. Waduh. Ada Mas Ihsan, saya sapa dulu satu-satu. Boleh open kamera biar kita kenalan. Ada Mas Nova, tadi baru masuk ya. Mas Liandif Ya Kang, kayaknya udah starting ya, Mas Liandif. Liandif nih, ya ya. Lalu ada Mas Azim ya. Oke. Nah, perkenalkan saya Ahmad Riza, kembali lagi perkenalan diri ya. Lalu satu lagi ditemani dengan ahli materinya langsung. Kalau saya sih ya pengantar aja ya, yaitu Mas Novan. Mas Novan bisa dibuka videonya ya, biar teman-teman bisa lihat. ya, Nah, Mas halo. Novan ini programmer front end, jago banget front end-nya, saya udah akui. Kalau teman-teman mau nanya, silakan. Mumpung ada Mas Novan nih terkait front end. Gimana Kak karir saya? Gimana materi apa yang harus saya dalami dan seterusnya, silakan. Tuh, dia juga udah kerja di berbagai institusi ya, di kami terutama, dan juga di Kemendikbud ya, freelance di Kemendikbud untuk membuat beberapa program utama di sana ya gitu. Oke, kembali masuk ke materi hari ini, yaitu React.js. Jadi sempat saya bocorin. Nah, bahasan kali ini React.js, santai aja teman-teman ya, karena ini live class, nggak sedang belajar recorded ya. Oke, judul minggu ini adalah membuat web app sederhana dengan React.js. Wah, luar biasa ya. Kita akan membuat website sederhana pakai React. Wah, udah kekinian banget. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian, React.js ini salah satu library buatan Facebook ya. Jadi Facebook itu kan organisasi ya. Kita tahu Facebook dengan platform Instagramnya, ada WhatsApp dan seterusnya. Ternyata mereka juga membuat tools. Toolsnya adalah React.js yang tadinya niatnya itu untuk mempermudah pekerjaan di kantornya sendiri. Nah, karena ini potensial, ternyata pendekatan baru untuk membuat front end, nah akhirnya dilepas menjadi open source dan bisa kita manfaatkan sampai sekarang. Kalau mereka bilang sih itu adalah React.js adalah komponen reusable komponen dan basic data fetching ya. Gitu. Oh, sorry, maaf. Ini adalah topik yang ingin kita bahas, bukan bukan ini ya, bukan slogan React. Jadi yang ingin kita bahas di React.js malam ini adalah komponen, lalu ada bahasan reusable komponen, dan basic data fetching. Jadi cuma tiga ya, karena berhubung waktunya cuma 2 jam. Oke, kita next aja. Nah, apa itu React.js? Tadi sudah saya singgung, nih library buatan Facebook yang keren banget. Wah, ini di kursus manapun ya, ini sudah ada tutorialnya, bahkan di YouTube pun sangat banyak. Dan sekarang React sudah sampai ke versi 18, benar ya Novan ya? 18 Ya benar, 31 ya, benar. rilis 31. Ya, Nah, di udah versi situ 18. versi 18 ya. Dan ini yang paling mutakhir ya, Mas Novan ya? Ya, yang paling baru. Baru ya? Oke. Dulu waktu kamu belajar itu versi berapa? Pertama kali? Dulu kalau nggak salah itu masih versi 16 gitu. Apa Oh, 16 lah. 16 ya. Berarti dia kalau Soalnya Laravel kan 16 kali tuh upgrade versi. ya, Kalau React dia ya gimana mekanisme upgrade-nya? React mah mekanisme upgrade-nya nggak terlalu cepet gitu. Kalau Next.js nah beda lagi gitu. Soalnya yang pegang kan Vercel. Oke, berarti kita bisa sebut tahunan dia baru upgrade ya versinya. Ya, Nah, dari dokumentasinya sudah jelas atau dari landing page-nya sendiri, React dianggap sebagai library for the web and native user interface. Artinya, memang dia adalah library untuk membuat user interface di website. Nah, unik ya, dia bilangnya library, kawan-kawan sekalian. Sedangkan di luar sana, kita anggap kan ini framework gitu. Nah, mungkin awalnya React.js ini memang tadinya hanya library yang bisa solving case-case tertentu. Jadi misalnya slider, misalnya apalagi builder ya, compress, assets dan lain-lain. Mungkin itu menurut saya. Dan akhirnya sekarang sudah bisa menghandle keseluruhan untuk pembuatan web, bisa templating ya, ada struktur foldernya, yang bisa kita bilang, wah ini mah bukan library dong, ini mah framework, karena dia sudah mengatur cara kerja kita harus bagaimana.
Apalagi dengan JSX-nya, kalau teman-teman pernah dengar JSX, jadi untuk nulis React itu bukan lagi pakai HTML ya. Jadi kita udah pakai JSX. Kodenya mirip sekali dengan HTML, teman-teman. Cuma ada ability tertentu yang memudahkan pengembangan. Jadi ada fitur-fitur yang memang tidak ada di HTML. Jadi ya itu sekali lagi mereka seringnya pakai JSX walaupun HTML juga bisa gitu. Unik ya, harusnya kan framework ya, tapi disebutnya library. Nah, masuk langsung ke komponen. Di sini kita akan bahas komponen. Ini slide singkat aja ya, karena kita akan banyaknya praktek sama Mas Novan. Jadi hanya sekilas-sekilas saja ya. Nah, langsung masuk saja ke komponen. Dalam React.js itu, kalau kita mau bikin web ya, harus ngerti dulu artinya komponen. Karena ketika kita ingin membangun UI interface, tampilan halaman web ya, sesederhana apapun, itu harus membuat yang namanya komponen. Jadi satu halaman terdiri dari berbagai komponen. Contohnya pada slide ini kita sudah sampaikan adalah thumbnail. Nah, thumbnail itu komponen. Lalu like button itu juga komponen. Video itu juga komponen. Lalu ada section header. Kalau teman-teman dulu di kelas full stack pernah belajar HTML dasar, kan kita belajar bikin header, belajar bikin footer ya kan, belajar bikin konten, sidebar. Nah itu kalau di React kita sebut itu sebagai komponen gitu ya. Nah kemudian dari semua komponen itu memang digabung. Nah jadilah satu halaman utuh seperti itu. Nah bagaimana sih contoh komponen? Nah ini contohnya ada function video. Nah, functionnya ini unik ya. Jadi di komponen itu diawali dengan function ya. Lalu mereturn sebuah kode yang mirip sekali dengan HTML. Tapi jangan tertipu, ini adalah JSX. Jadi teman-teman atau kawan-kawan sekalian, kalau sudah belajar HTML, pastinya bisa lihat ya. Cara penulisannya sangat mirip. Ada div atau division, ada thumbnail, kata kuncinya langsung. Lalu ada anchor ya atau ahref kita biasa sebut. Ini sama ya, padahal sebenarnya dia adalah JSX. Nah, value-nya kalau di HTML kan pakai kutip ya. Pakai kutip, lalu apa lagi? Ya, kutip lah ya. Nah, kalau di sini bisa lihat pakai kurung kurawal ya. Gitu. Apa output dari hasil di kiri? Kita bisa lihat di kanan, dia membentuk satu komponen yang disebut dengan video, terdiri dari title, yaitu my video, description, video description. Ini dari komponen P kalau kita lihat di sini. P ini H3 atau heading. Nah, di kiri ini thumbnail video. Kalau di HTML biasa, videonya pakai kalau tidak salah ya, video spasi src. Benar tidak? Kayak gitu ya, Mas Novan ya. Kalau di Benar. sini bisa dilihat ada kata kunci lagi yang disebut dengan thumbnail. Nah, ini juga salah satu implementasi dari komponen. Next lagi kita coba intip-intip tentang React lagi. Nah, lalu kemudian ada istilah reusable component. Kalau tadi kan komponen ya. Nah, kalau reusable ini lebih ke mikro kayaknya menurut saya. Kalau ada salah mohon diperbaiki ya Mas Novan. Jadi di dalam sebuah komponen ada lagi reusable komponen. Contohnya dalam satu halaman website berita, kita anggap aja berita detik.com deh, kita anggap gitu. Kan ada komponen looping artikel kan ya. Ada di mana tampilan section menampilkan artikel terdiri dari kategori dan seterusnya. Nah, dalam section itu ada tampilan card yang melooping data judul dan description, biasanya beserta tanggal dan nama penulis. Nah, itu reusable komponennya ada di situ dan sifatnya biasanya di looping. Nah, contoh lain selain artikel misalnya daftar list karyawan misalnya gitu. Itu juga merupakan reusable komponen. Jadi intinya biasanya yang di looping datanya gitu ya atau listing. Dia berulang-ulang dengan tampilan yang sama. Benar begitu ya, Novan ya? Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Sumbernya langsung dari blog kita sendiri. Bisa dilihat di sini ya tentang sejarah dari React.js. Oke, izin lanjut lagi kawan-kawan sekalian. Nah, ini sudah dicontohkan di slide reusable component. Misalnya, kita punya app yang dia menampilkan Pokemon. Nah, di sini siapa yang main Pokemon nih?
yang suka ngumpulin Pokemon. Saya nggak main. Mas Tovan main nggak tuh? Nah, di halaman Enggak sih. Pokemon app, oh nggak main. Kita menampilkan beberapa ini ya, beberapa apa komponen di sini. Ada Pokemon app ini headernya. Nah, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander ini adalah reusable-nya. Kita bisa bilang kayak gitu. Nah, yang di bawah, yang di garis merah bawah ini, footer, ini adalah komponen gitu. Jadi kalau kita bikin app pakai React ini, kalau bisa sih semuanya serba modular dan reusable. Karena ketika kita buat halaman baru, seringkali kita akan menuliskan kode yang sama. Untuk React nggak bisa gitu. Maksudnya bukan nggak bisa gitu. Lebih baik jangan begitu ya. Karena Ya, buang waktu menulis kode yang sama berkali-kali. Jadi kita tinggal panggil aja pakai include atau require ya, Novan ya. Bener ya nggak? tinggal diimport aja. Ketika bikin Diimport ke halaman file baru yang ya aja. ya. Bedanya kalau pakai HTML biasa, teman-teman kemarin kan praktek ya di kelas dasar HTML CSS. Pasti kalau setiap bikin tampilan, si headernya diulang-ulang tuh. Nulis metadata lagi, nulis header lagi gitu kan, nulis footer lagi, load CSS lagi, JS lagi. Ketika bikin lagi, kopas lagi. Nah, kan itu maintenance-nya pusing. Contoh, kita mau ganti satu aja. Pengen ganti misalnya library date-nya. Atau misalnya yang ekstrim sekalian, ganti misalnya warna ya, warna dan tipografi dari CSS. Nah, itu kan repot kalau ganti satu-satu linknya kan ya. Walaupun kode editor zaman sekarang udah canggih-canggih sih, tinggal find and replace. Cuman alangkah baiknya kalau kita bagi itu by komponen. Jadi kalau mau itu tampilan mau ada di puluhan halaman pun ya nggak ngaruh dong, karena dia merefer komponen yang sama. Jadi komponennya aja yang diubah, nggak usah semua halaman diubah gitu. Next lagi, nah ini bisa diteruskan oleh Novan, silakan Novan, terkait reusable komponen. Jadi untuk komponen itu biasanya di React itu kan dari base projectnya mah nggak ada yang folder components ini. Ini saya biasanya bikin folder components untuk menampung semua komponen yang akan kita gunakan. Dan kenapa misalkan kayak ini footer ada folder, terus kita buat lagi footer.jsx. Nah ini biasanya di folder footer ini saya biasanya kalau butuh yang namanya custom gitu, custom pakai CSS modul, saya biasanya suka bikin kayak footer.modul.css gitu. Jadi biar filenya itu cuman berhubungan sama file footer itu aja gitu, nggak apa sih namanya nggak global gitu, ada scope-nya, itu aja sih. Iya, kalau kita berangkat dari HTML biasa, kan biasanya hanya menulis footer.html. Oh, malah nggak ada footer.html dong, langsung halaman ya Novan ya? Ya langsung halaman, Iya, langsung langsung halaman. ditulisin dari paling Nggak bawah. bisa kayak begini. Iya. Jadi kalau pakai front end framework seperti React, Vue, dan seterusnya, itu biasanya sudah modular dan saling manggil. Jadi udah dibagi by komponen. Kalau teman-teman udah pernah belajar back end, harusnya kebayang ya di PHP. Cuman saya di sini nggak akan bahas detail soal cara kerja di PHP ya. Saya anggap ini teman-teman berangkat dari HTML CSS dasar aja. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tambahan dari Mas Novan. Nah, ini bisa dilanjut lagi, silakan Mas Novan, artinya apa? Nah ini itu adalah cara implementasinya. Tadi dari folder header kita bisa lihat di sini ada header, self closing tag header. Nah itu tuh kita sebenarnya manggil dari folder tersebut. Kita simpan di sini di dalam komponen app. Jadi komponen header kita panggil dari folder header, lalu kita simpan di komponen app. Lalu ini ada tag HTML biasa gitu, main div. Lalu kita melooping data Pokemon dari API. Lalu kita ada return item. Nah, item ini item yang kotak-kotak tadi ada gambar Pokemonnya. Kayak gitu. Lalu ini yang paling bawah ada footer. Footer itu adalah komponen footer yang kita panggil dari folder komponen footer gitu.
Dan sebenarnya ini yang div container ini sampai sebelum self closing main, ini tuh sebenarnya kita bisa bungkus lagi. Namanya misalkan Pokemon list gitu. Jadi kita bisa buat lebih ringkas lagi gitu kodenya gitu. Ya. Nah, bisa dilihat ya, sangat berbeda dengan basic HTML CSS biasa yang dimana header sampai footer itu full ya. Kode kode atribut ya, kode key dari si div ya. Lalu ada semantik ya, semantiknya disebutnya. Itu sangat lengkap atas sampai bawah. Tapi bisa kita lihat di sini samplingnya cuma memanggil komponen ya, Mas Novan Ya, ya. cuman panggil komponen aja. Ini ceritanya homepage bukan sih? Homepage ya. Ya, ini homepage di app. Ya. Jadi lebih clean ya teman-teman sekalian. Kalau udah pakai React.js lebih clean, headernya tinggal tulis header, footer tinggal tulis footer. Lalu isinya, nah isi komponennya tinggal di looping ya dengan variabel. Ada satu lagi berarti support juga variables ya Mas Novan ya. Kan kalau di Ya, HTML CSS nggak bisa pakai variabel dong. Jadi dia sekali ya, beres aja sekali load gitu ya. Gitu. Itu bedanya ya. teman-teman sekalian ya. Saya jelaskan untuk bridging untuk teman-teman yang memang cuman baru belajar HTML nih biar agak kebayang. Kalau orang-orang yang udah biasa Vue, Angular silakan skip aja nanti materi ini ya. Nah, kita memang menjelaskan eh, dari awal ya, dari awal HTML ke React. Bagaimana sih caranya? Kita mau nyebrang sedikit supaya ilmu kita upgrade ya kawan-kawan sekalian. Jadi nggak HTML CSS doang nih. Oh, gue bisa bikin pakai React juga kok, walaupun masih sederhana gitu ya. Nah, terkait kode cons, padded index, thumbnail, dan seterusnya mungkin nanti kita bahas di praktek aja ya. Oke, izin dilanjut lagi. Sudah jelas ya kawan-kawan sekalian? Nah, yang terakhir adalah tadi data fetching atau fetch API ya. Kenapa sih sepenting itu kita masukin ke slide? Karena pada dasarnya begini teman-teman. Untuk membuat website zaman sekarang itu data biasanya udah nggak ngambil dari lokal ya. Maksudnya gini, untuk sebuah front end biasanya mengambil data itu dari server back end. Jadi pasangan atau teknologinya biasa disebut dengan CSR mungkin ya, client side rendering. Nah, React.js itu adalah salah satu framework yang support CSR, di mana semua tampilan pisah logik dengan data. Nah, kalau untuk teman-teman yang biasa main MVC, agak beda dunianya nih. Jadi template, data, controller kalau di MVC kan di satu tempat yang sama, atau kita bilang itu istilah monolithic atau monolith bahasa kerennya. Nah, kalau udah main React.js biasanya orang-orang pakai CSR, bener nggak Novan? Jadi bener-bener Ya, benar. dipisah antara tampilan atau presentasi dengan data. Nah, teman-teman juga pasti sering akses kayak Tokopedia, Shopee di online-nya. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu udah pakai teknologi CSR juga. Apa yang tampil? Nah, itu tidak langsung kayak query gitu. Enggak, dia langsung akses ke backend API. Atau istilah kerennya adalah data fetching gitu. Nah, di sini kita coba baca sedikit fetch API pada JS itu adalah gunanya nge-request layanan ke endpoint. Nah, ini juga mungkin jargon baru kalau teman-teman baru dengar. Apa sih endpoint? Endpoint itu nggak rumit-rumit teman-teman sekalian. Jadi itu adalah sebuah URL di mana itu merupakan letak resource yang mau kita ambil gitu. Misalkan data karyawan, oh endpointnya misalnya epi.kodepulitan.com/karyawan, contohnya gitu. Nah, itulah endpoint. Jadi letak URL persis di mana si resource disimpan. Bahasa kerennya resource ya atau data sebenarnya sih. Resource itu ya data gitu. Nah, di sini fetch API bisa menerima atau memfetch lokal maupun publik. Artinya apa sih? Kalau lokal berarti dalam aplikasi React.js kita ngambil datanya di JSON file lokal yang disimpan di folder yang sama dengan apa yang kita ketik. Jadi ada di situ-situ aja. Ngambil lokal tuh itu maksudnya. Nah, kalau publik artinya si kode React.js kita ngambil data dari luar, dari website luar. Bisa bentuknya IP address, bisa bentuknya domain, dan seterusnya ya. Contoh, teman-teman nih mau bikin aplikasi baru, pingin ngelot
IG, misalkan IG feeds atau Reels atau Twitter feeds. Nah, itu ngambilnya pakai API publik. Misalnya di alamat api.twitter.com/feeds. Jadi bisa ngambil data feeds ke halaman web kita sendiri. Biasanya itu dilakukan di website-website profil perusahaan untuk menambah section baru. Misalkan sudah ada penjelasan tentang perusahaan, segala macam. Nah, di bawahnya ada feeds Instagram supaya makin ramai ya si websitenya. Ada feeds Instagram yang diambil dari Instagram langsung. Nah, itu contoh implementasinya. Lalu responnya apa? Banyaknya sih JSON ya. Jadi memang JSON ini salah satu format yang kawan-kawan harus pelajari ya. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi respon dari data dari public tadi maupun lokal itu menggunakan JSON yang kemudian akan kita decode ke dalam objek ya, yang kemudian bisa kita gunakan dalam kode kita. Gitu. Lalu ada nggak format lain API-nya? Ya bisa jadi XML ya. Kalau XML bisa nggak Mas Novan CSR tapi XML? Harusnya sih bisa kan pakai Bisa ya. HTTP request gitu. Bisa. Contohnya kalau kawan-kawan sekalian pernah main dulu WordPress sebelum misalnya belajar programming kan main-main WordPress tuh. Ada istilahnya WordPress apa ya? Feeds gitu namanya kalau nggak salah. Jadi kita bisa ngambil artikel dari blog orang lain, ditempel ke website kita. Nah, itu pakai teknik XML datanya. Itu salah satu contoh implementasi nyatanya ya. Nah, kita lanjut lagi. Format output JSON. Nah, bisa jadi juga dia pakai konsep microservice walaupun nggak wajib sebenarnya. Microservice ini bahasan lebih dalam lagi, mungkin kita simpan aja dulu. Jadi nggak harus microservice juga, sebenarnya kita udah fetch ya. Ini banyaknya memang microservice di situ. Nah, ini contoh data fetch-nya, silakan kembali jelaskan Novan. Jadi kalau di React itu biasanya kita nge-fetch data tuh basicnya seperti ini. Jadi yang paling atas ini ada yang nama useState, yang namanya useState. useState itu adalah sebuah hooks dari React untuk menyimpan data. Datanya bisa berupa apapun, gitu. Bisa array, boolean, objek, dan selain sebagainya. Lalu ada di line kedua ini yang namanya hooks use effect. Ini juga bawaan dari React. Ini tuh digunakan untuk menghandle side effect. Salah satunya kegunaannya itu untuk meng-fetch data seperti ini. Kayak misalkan kita buat variabel namanya get Pokemons buat method, lalu asynchronous, kita buat asynchronous, lalu kita pakai try and catch untuk memitigasi errornya. Kita buat variable response, lalu await karena ada async, berarti kita await, kita tambahkan keyword await, lalu panggil library Axios. Sebenarnya kita tidak harus menggunakan Axios, bisa gunakan fetch bawaan dari JavaScript. Tapi saya di sini biasanya lebih suka menggunakan Axios karena cenderung lebih gampang gitu. Axios, lalu kita panggil method get, lalu panggil URL-nya. Nah, ini kita nge-hit ke API public pokeapi.co/API v2 Pokemon. Lalu kita pakai query string limitnya berapa, 8 gitu. Lalu kita buat kondisi jika respon statusnya 200, maka kita akan set Pokemon, kita akan tampung data dari respon ini ke dalam variabel Pokemon gitu. Jadi set Pokemon response data results gitu. Kalau misalkan terjadi error, si respons ini tidak berhasil, maka dia akan memunculkan pesan error di mode development-nya. Lalu yang paling terakhir ini di bawah, kita panggil metode get Pokemons-nya biar dijalankan. Nah, kenapa kita harus bungkus di UseEffect? Karena kalau misalkan kita nggak bungkus pakai UseEffect, ini akan menyebabkan error di React-nya, karena dia akan di-render secara terus-menerus sampai datanya muncul, dan itu namanya tuh infinite
loop, hell, apa gimana gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai UC tag ini, dia akan di-render hanya satu kali Ya. gitu. Ya, Oke, terima kasih penjelasannya ya, Mas Novan. Jadi memang setelah materi HTML CSS harus dikuasai untuk bikin apps pakai React ya sudah pasti dasar-dasar JS harus bisa ya, Mas Novan ya. ya Nah, di harus sini bisa saya dulu JavaScript. hmm, di sini saya coba sebutkan tadi ya ada cons. Cons itu kan membuat konstanta. Lalu di sini kita membuat konstanta dengan nama getPokemons yang berisi asing ya, asing dari exception handling try catch. Nah, kenapa harus pakai try catch tadi? Karena sifat dari return dari Axios sendiri, nah itu harus diambil pakai exception handler atau tadi pakai try catch ya. Nah, banyak istilah baru di sini yang mungkin teman-teman harus pelajari juga materi JavaScript asing kita udah kita kasih di kelas full stack setelah JavaScript dasar ya kalau tidak salah. Tadi Mas Novan bilang pakai Axios, bisa juga pakai Fetch API punyanya JS ya. Tadi ada yang chatting Ya. bahas Fetch kayaknya tadi ya. Nah, lalu untuk penjelasan lebih detail mungkin nanti akan kita praktekkan ya. Dan ini gambaran aja dulu gimana sih cara nge-fetch API gitu ya. Dan API endpoint tuh kayak gimana sih? Nah, ini yang di dalam parameter get. Sorry, di dalam method get ini ada parameter kan? Nah, ini adalah endpoint API. Nah, di sini pakai public API dari pokeapi.co. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Jadi untuk memulai React ya pahami minimal 3 gitu ya Novan kurang lebih ya. Komponen, reusable Ya. komponen, dan data fetching. Ini dasar banget lah ya. Kedepannya ya makin banyak lagi. Misalnya teman-teman membuat plugin, membuat library dari React ya, dan seterusnya. Atau membuat komponen lain gitu ya, yang lebih rumit. Pada intinya pelajarilah tentang komponen, reusable komponen, dan yang terakhir pelajari data fetching atau cara ngambil data gitu. Jadi Jadi untuk kalau prakteknya teman-teman sekarang bisa, ya ya, pakai API. kalau teman-teman bisa tiga, ya pakai API. Kalau bisa tiga dasar ini, teman-teman itu selangkah lebih dekat gitu untuk menjadi front-end developer, khususnya di React gitu. Nah, ketika bisa React nanti belajar Next.js lebih mudah nggak, Mas Novan? Ya, bisa lebih mudah belajar Next.js karena Next.js itu pada dasarnya framework yang dibangun di atas React gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerti ini React, gimana cara mainnya, nanti akan lebih mudah saat mempelajari framework seperti Next.js, Remix, dan lain sebagainya yang dibangun di atas React gitu. Iya. Jadi sebagai pintu gerbang ya untuk menjadi apa? FA programmer ya. Iya. Nah, oke, di sini kayaknya udah beres ya Mas Novan ya untuk slide. Materi fullnya dapat teman-teman akses di kelas Fullstack nomor 27, nomor 30, dan nomor 33 ya. Jadi di sini kita refreshing aja. Kita coba bareng-bareng di live class. Kemudian nanti bisa coba tanya ya kalau ada yang belum jelas. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Novan. Mungkin di sini akan berpindah host dulu ya, atau di sini saya coba approve untuk share screen-nya. Untuk slide-nya nanti akan saya share di Telegram atau di materi rekamannya ya. Sudah ada kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Di sini nanti saya izin ini sebentar ya, Mas Novan ya. Nanti saya keluar sebentar. Ya. Silakan dimulai aja, Mas Novan, untuk prakteknya. Atau sampai sekarang ada yang mau nanya dulu nih sebelum praktek terkait PPT-nya? Ada Kang Muhammad Dendi yang baru masuk. Udah coba sampai mana Kang Dendi? Apa udah sampai React? Oke, masih sepi ya. Nah, ini ada yang nanya dulu nih. Ya.
Di sini saya izin baca sedikit chatnya ya. Dari Mas Lian, kalau XML susah parse datanya, kalau JSON kan tinggal langsung pakai. Betul sekali, karena secara default si JavaScript sudah support parse ya. Nah, lebih enak lagi tadi pakai Axios. Tadi tidak ada adegan parse-nya ya. Karena Axios sudah nge-wrapping function parse ya di dalam metode get tadi. Jadi lebih enak, bener nggak Novan? Jadi langsung pakai gitu Ya, ya. betul. Hmm. Ya, Nah, dari Mas Azim di sini, Mas sebaiknya belajar React, apakah harus paham terkait dasar Node.js? Wah, menarik nih ya. Hmm, harusnya, nah ini Mas Novan bisa jawab nih. ya gimana? Paham dasar Yang Node.js gitu. ya, sebenarnya kan Node.js JavaScript juga ya, bener nggak? Ya, kalau se yang sejauh yang saya tahu gitu, kita tuh minimal Node.js itu bisa untuk install di mesin kita di lokal, karena kan React berjalan di atas Node.js gitu. Lalu untuk Hmm. perintahnya juga tuh biasanya di Node.js cuman cukup tahu aja perintah dasar untuk menginstal gitu, kayak npm install, yarn install, yang seperti itu aja sih. Jadi nggak perlu tahu cara bikin aplikasi di Node.js-nya, karena kita kan bikin aplikasinya di React gitu. Hmm. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Cuman dasar-dasar perintah aja, supaya nanti bisa menjalankan komen dari si React itu sendiri ya. Yang sering dijalanin kan ada serve kalau nggak salah ya. Serve apa? Ya, Ada serve, serve. ada dev, Ya ada udah langsung start, aja deh praktek. build. Mangga, Mas Novan. Saya simak di sini Ya, ya. kita langsung praktek. Kita bakalan menggunakan uh, Pit, Pit sama React gitu, template-nya template React. Biasanya pakai Create React, cuman itu udah solid, lebih populer yang Pit sekarang. Jadi teman-teman bisa pakai misalkan npm, install gitu, atau npx, run. Tapi saya biasanya pakai yarn, create, Pit. Untuk perintahnya seperti ini. Tapi pastikan dulu teman-teman sudah menginstal yang namanya Node.js, seperti yang saya bilang tadi. Jadi agar perintah ini bisa dijalankan. Nah, lalu kita masukkan nama projectnya. Misalkan kita akan buat nama projectnya Pokemon V2. Kenapa V2? Karena saya semalam udah bikin yang untuk demo di slide tadi. Lalu enter, lalu kita pilih frameworknya. Ada Vanilla, Vue, React. Nah, kita di sini akan pilih React. Lalu kita akan menggunakan JavaScript. Nah, udah jadi. Lalu kita masuk ke Pokemon app V2. Udah masuk, lalu kita buka di Visual Studio Code. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa coba dulu untuk jalankan aplikasinya. Pertama, kita yarn install dulu untuk menginstal semua dependensinya. Biasanya ini makan waktu agak lama ya, bisa ditunggu aja. Untuk di dalam foldernya, cuman ada seperti ini aja. Ada folder public, lalu src, assets yang digunakan di React-nya. Nanti kita akan modifikasi sedikit sesuai kebutuhan. Nah, ini isi file main JSX seperti ini, dan kita biasanya nggak terlalu otak-atik untuk project sekarang, tidak akan kita otak-atik. Kita akan lebih fokus di app.jsx ini. Nah, sudah terinstall, lalu kita coba jalankan mode development-nya. Kita buka. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sambil ngobrol ya, Novan ya. Jadi biar Ya. nyambung karena live class ya.
Nah, tadi setelah diinstal dari Fight, jadi engine-nya kan bisa pilih pakai Fight juga ya, karena katanya lebih cepat tuh. Ya, Nah, pertanyaannya adalah tadi si template-nya kan udah automatically banyak ya. Jadi memang dia ready untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa jangan JS ya. Kalau balik lagi ke template ya. kan tadi banyak sekali sampling code-nya. Nah, itu tinggal kita modify ya. Biasanya gimana sih kalau misalnya pertama mau start project, apakah hapus dulu semua atau biarin aja atau gimana? Kalau saya biasanya kayak gini. Nah, ini kan ada folder SRC nih. Saya biasanya Di bikin share dulu link. folder baru yang namanya components. Oke, Ini untuk gitu ya. nampung components kita nanti. Lalu kalau Mm-mm. misalkan untuk project yang lebih dari satu halaman, saya biasanya ada folder pages. Begini. Lalu ada nanti bikin lagi folder namanya utils. Nah, ini pelan-pelan dulu Mas Novan biar nanti teman-teman bisa dipahami ya. Nah, jadi tips dari Novan adalah ketika si skeleton kodenya itu sudah di-generate oleh Python atau React, untuk start project, Novan biasanya nambah folder aja di SRC, nggak usah repot-repot ngapus-ngapus yang lain ya, dibiarin dulu gitu ya. Ya, Gitu. Dia nanti diisi. Oke, mangga ya. dilanjut Mas Novan. Karena untuk sekarang kita hanya akan menggunakan satu halaman di eh, file apps ini, kita tidak butuh yang namanya folder pages dan utils ini, kita hapus saja. Lalu ini juga ada index.css, ya f.css ini kita nggak akan pakai, kita hapus. Lalu kita buka ini, kita hapus semua. Saya pakai plugin di Visual Studio Code untuk React ya, namanya tuh uh, ini ES7 React Redux React Native Snippets. Jadi teman-teman kalau sudah install ini untuk membuat komponen di React, tinggal cukup ketikkan seperti ini REFCE lalu enter. Nah, dia bikin sendiri tuh. Kayak gitu. Lalu misalkan di sini kita coba pakai pakai React Fragments, lalu tampilkan H1, misalkan Hello World. Kita lihat Oke, tadi. sebentar Nah, saya ada boleh sambil ngobrol lagi ya, Mas Novan. Balik lagi ke kode ya, tadi. Balik lagi ke kode tadi. Nah, ini minimum hello world-nya memang harus ada di dalam konsep ini ya, atau komponen. Bener nggak? ya, ya. Nah, jadi nggak Kalau misalkan langsung. kita tanpa Iya, kalau gini nggak bakalan jalan. ya. Nah, coba aja. Nggak apa-apa, biar teman-teman paham yang loncat dari JS. Nah, nggak akan Nah, jalan. ini ngobrol gini aja, Atau mungkin akan jalan. kode dari JavaScript itu kan ada konsol log Ya, biasanya ya. Itu juga nggak akan jalan ya. Atau dia running di browser, di client nggak side akan. konsol log. Dia bisa konsol itu bakal jalannya di sini nih, Hmm. console.log. Nah, di sini Oh, jalan. dia run-nya di dalam runtime-nya si React itu tadi ya? Ya, harus di dalam function app ini. Ya. Atau Jadi pada misalkan kita dasarnya bisa teman-teman, langsung buka di sini. oke. Pada dasarnya teman-teman ini kan runningnya di Node.js ya, benar nggak, Novan? Ya, betul. Ini nggak di browser tuh. Kalau teman-teman JavaScript kemarin latihan ya di browser. Tapi di sini udah beda nih karena servernya dibikin oleh Node.js. Apapun yang kita tulis, memang Node.js kenal perintah-perintah JS-nya gitu. Ya, Karena memang memindahkan mesin saja, mesin browser ke dalam sebuah platform yang bernama Node.js tadi. Gitu ya. ya. Oke, nah itu aja yang mau saya tanyain karena ini mungkin untuk orang yang pertama bikin React atau belajar React di sini kebingungan kok udah ada return gitu kan ya. Sekedar untuk hello Ya. world doang. Itu aja, itu yang perlu saya jembatanin. Mangga dilanjut lagi. Nah, lalu sekarang saya akan install Tailwind CSS untuk stylingnya, biar
eh, lebih mudah gitu. Kita coba cari Tailwind CSS React ini. Nah, ini kan kita tinggal install aja. Nah, ini kita install. Yang D, kita install Tailwind CSS, Post CSS, dan Auto Prefixer. Kita enter. Sudah terinstall. Lalu kita ketikkan perintah ini npx tailwind init t. Dia akan membuat file postcss.config.js yang isinya seperti ini, lalu tailwind config.css seperti ini. Lalu kita ikutin lagi tutorialnya. Kita copy bagian yang konten sampai sini. Di ini. Save. Lalu kita copy ini segini. Masukkan ke main dot. Oh, ini ke index. Ke index.css. Nah, udah gini aja. Nah, stop dulu bentar. Jadi buat ngelot Tailwind CSS doang sepanjang ini ya? Karena dia memang berbasis di Node.js gitu ya, package ya Mas Novan. Kalau kita dulu belajar HTML CSS biasa kan tinggal link href ya, bener nggak? Link href gitu kan? Iya, ya. Link href ke lokal maupun ke sebuah CDN. Tapi kalau di sini cara mainnya udah Ya. beda ya Mas Novan, harus dibiasain ya. Ya, jadi sekarang kita ada yang namanya node modules ini kan di Node.js. Kita semuanya dependencies diinstal di sini. Gitu. Oke, begini ya cara makainya. Oke, dilanjut lagi. Lalu sekarang kita coba run lagi. Kita run lagi, lalu kita refresh halaman yang tadi. Ini kita bisa udah close aja. Nah, ini udah ke override sama Tailwind CSS. Misalkan kita coba close. Kita coba masukkan class name dari Tailwind CSS, misalkan text 3XL font bold, lalu misalkan warnanya text red 500. Kita coba apakah sudah terbaca. Nah, ini sudah terbaca gitu. Lalu kita akan mulai membuat aplikasi Pokemonnya. Pertama kita buka di folder components, kita tambahkan folder baru namanya header. Lalu dalam header itu ada header.jsx. Kenapa harus JSX? Karena ya formatting dari React itu kan JSX. Bisa juga JS, tapi biasanya Vite itu mensupportnya langsung ke JSX. Jadi bisa kayak gini, tapi lebih disarankan untuk formattingnya. Kita buat lagi komponennya, rfc header, buat misalkan semantik header, lalu kita masukkan satu di sini Pokemon app.
seperti ini. Lalu kita panggil ke sini, panggil ke app. Misalkan kita buat dulu main di sini untuk membungkus bagian kontennya nanti. Kita panggil header. Nah, ini karena saya pakai plugin yang tadi ya di VS Code, jadi kita bisa tinggal klik aja ini, dia otomatis import. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita nggak pakai extension plugin dari VS Code, kita harus tulis manual. Jadi seperti import, header, from. Nah, dari mana cari tadi foldernya? Jadi plugin-plugin seperti ini tuh memudahkan kita dalam proses development. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ada kan Pokemon App. Lalu kita misalkan buat lagi yang namanya footer. Lalu buat lagi file footer.jsx. Ada NFCE. Terus lalu ini ganti jadi footer. Misalkan and copy 2024 Pokemon app. Right. Sir. Oke, sedikit motong lagi. Berarti dalam penulisan komponen itu mirip seperti bikin tag HTML, diawali dengan huruf besar, bener nggak? Ya, Untuk manggilnya. Coba di bagian app nanti diganti jadi huruf kecil, apakah error atau enggak tuh? Dan terakhir langsung ditutup. kalau error sih enggak ya. Ini kenapa penulisannya besar seperti ini? Ini untuk membedakan yang mana custom tag. Ini custom tag, custom komponen, dengan tag biasa seperti ini. Jadi biar kita nggak pusing sendiri gitu. Oke, berarti ini adalah termasuk convention-nya ya. Konvensinya. Ya, Yang direkomendasikan orang-orang. Untuk komponen first atau UC first disebutnya, gunakan huruf besar di awal supaya membedakan dengan tag lain. Oke, siap, bisa dipahami. Mangga dilanjut lagi. lalu kita panggil seperti tadi, putar. Nah, kalau misalkan teman-teman yang penasaran kenapa kalau saya misalkan ketikkan class name misalkan, dia langsung kayak ada pin seperti ini, karena saya pakai plugin juga mirip-mirip Copilot gitu, GitHub Copilot. Jadi dia kayak memberikan suggest gitu. Kita lihat, nah ada seperti ini Pokemon App, lalu ini footernya, dan ini sebenarnya di sini ada main, cuman nggak kelihatan karena kita nggak isikan apa-apa. Oke, buat stylingnya nanti ya, stylingnya nanti ya nyusul ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba styling dulu buat headernya ya. Kita styling header. Tekan headernya kita kasih class name, width-nya full, lalu tingginya kita kasih 150 pixel. Nah, di Tailwind kita bisa nulis kayak gini. Kalau Bootstrap kan nggak bisa kayak gini ya. Lalu kita akan buat flex. Flexnya flex call. Lalu itemsnya kita set ke tengah. Lalu justify center dan kasih gap 3 gitu. Lalu kita ini kasih Pokemon ininya class name text 3XL biar lebih besar. Lalu font weight-nya bold. Tuh, kita lihat. Nah, ini udah ketengahan. Lalu tingginya ini 150 pixel. Kita misalkan buat deskripsi.
build with React and Vite. Coba kita ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan styling footernya. Untuk footernya kita cuma kasih class name, text center, lalu dikasih padding atas bawah sebanyak 3 aja, 3 cukup kayaknya. Nah, seperti ini. Jadi dia ke tengah kan. Lalu kita tinggal buat section mainnya. Section main itu yang main konten buat di tengah. Kita tinggal close ini, header, close. Lalu kita yang main, kita coba buat kelas name-nya. Jadi ini Kita kasih pakai full. perintah Tailwind ya, Mas Novan ya? Pakai Ya, kelas-kelasnya. ini perintahnya perintah kelas-kelas punya Tailwind. Nah, kalau properti atau atribut class name dengan N besar ini punya JSX berarti kan? Yang ini punya JSX. Soalnya kan di JSX itu pada awalnya ada yang namanya kelas base komponen. Ya. Jadi kalau misalkan kita Oke. kasih nama kelas gini, error karena bertabrakan gitu. Bertabrakan. Beda lagi cerita ya. Oke. Ya. Nah, di JSX kawan-kawan sekalian, habis nulis main ini kita anggap semantik ya. Tadi kan semantik ya. Nah, propertinya tuh nggak kelas. Di HTML biasa kan kelas. Nah, ini agak-agak pindah dunia dikit nih, karena ini JSX pada dasarnya kata kuncinya pakai kelas name dengan N besar. Sisanya sama. Kalau Tailwind nggak ada perubahan kan? Tailwind biasa pun perintahnya sama. Si kelas name-nya kan sama ya. Si isinya maksudnya sama aja ya. Oke, mangga Novan. Kita kasih minimal height-nya 600 pixel. Lalu background-nya kita kasih slide 100 kali ya. Kita coba. Nah, akan berubah seperti ini. Lalu kita buat komponen lagi yang namanya Pokemon List sebagai wrapper-nya. Kita ganti jadi section. Kita import dulu ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah masuk ya, ada Pokemon List. Itu ada typo sedikit, nanti diupdate build width-nya, nanti diupdate ya. Oh, iya. Kita lihat di sekarang. Header with React and Vite. Oke. Pokemon List-nya kita buat styling container small, lalu width-nya kita kasih full, lalu buat flex agar nanti si itemnya tuh ke pinggir lalu mengikuti setelahnya, flex dan flex wrap, lalu kita kasih justify-nya di center dan align middle gitu. Lalu kita kasih padding 5 aja dan gap 3 biar ya itemnya tidak terlalu berdempetan. Oke, sudah. Kita lihat tidak akan ada apa-apa. Kita harus bikin dulu komponen baru lagi. Karena di dalam list itu nanti bahkan ada yang namanya item kan. Item. Nah, lalu kita buat itemnya.
Agar semantik, kita kasih nama artikel. Lalu kita importnya. Nah, untuk item ini kita importnya bukan ke app, tapi ke Pokemon list ke sini. Coba kita import misalkan item akan muncul di tengah seperti ini. Gitu. Lalu kita coba styling si komponen itemnya ini. Hapus si class name. Backgroundnya kita kasih warna putih. Lalu padding sebanyak 5 pixel. Paddingnya 5. Lalu kita kasih margin 3. Rounded agar dikasih border radius. Roundednya kasih large. Lalu kita kasih shadownya medium aja. Lalu untuk lebarnya kita kasih width, calculate, itu maksudnya calculate 20% sampai 1 rem. Nah, lalu kita kasih minimal width-nya 200 pixel aja. Seperti ini. Itu Lalu kita kasih rounded bukan? Ya. Rounded. Oh iya, Rounded itu. Oke. rounded. Oke, typo. Lalu kita kasih max width-nya full. Lalu saat di hover, dia akan shadow-nya jadi lebih besar, shadow large. Lalu saat di hover juga, dia akan diberikan border. Border akan ditambahkan border. Lalu bordernya akan berwarna blue 500. Tuh. Lalu kursornya akan kita buat pointer. Lalu dikasih transition. Lalu transform, over. Kita akan scale si ukuran cardnya nanti akan berbentuk card. Scale sebanyak 105. Kurang panjang kayaknya ya. Terus aja diketik Tailwind. Ya, ini minusnya pakai Tailwind tuh gini. Jadi si komponennya akan sepanjang ini class name tuh. Cuman Ya. enaknya kita nggak perlu ngoding CSS gitu. Ya, mungkin agak saya bridging ya. Mohon maaf sebentar, Novan. Jadi untuk teman-teman yang memang asalnya dari baru belajar HTML CSS, kan biasanya nulis CSS di internal, di eksternal, atau inline. Nah, dan waktu di pelajaran CSS kan kita pernah bahas, jangan tulis inline nggak baik. Nah, kecuali kalau pakai Tailwind nggak apa-apa. Karena Iya. CSS di Tailwind ini memang inline. Kembali Ya. lagi di kelas musik nanti saya agak lupa tuh, udah ada Tailwind atau belum ya? Nanti baca dulu Tailwind sebelum masuk sini mungkin ya. Kalau misalnya belum paham. Nah, jadi Tailwind berbasis atribut maksudnya berbasis inline ya. Jadi semua ditulis di situ. Ya. Gitu. Ya, mari kita lihat hasilnya Oke. gimana. Lalu kita kasih div. Ini untuk image-nya. Nah, ini dia kayak ngasih tahu ya, udah tahu gitu AI-nya. Saya bakal nulis apa. Misalkan di sini kita kasih nama placeholder. Lalu kita styling dulu.
kita kasih nama ini backgroundnya slate 100, lalu width-nya kita kasih full biar full width, lalu tingginya kita kasih 150 pixel aja, lalu margin bottom 3, rounded juga biar enak dilihat, roundednya large, lalu kasih overflow hidden agar si gambarnya tidak keluar jalur gitu. Lalu untuk namanya di bawah kita kasih lagi div class name text center. Lalu untuk tulisannya kita kasih H5 class name text font bold, lalu kita kasih capitalize. Misal namanya di sini Bulbasaur. Save, kita lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Langsung ada kan. Gitu. Tapi kita kayaknya lupa untuk styling sini. Kita coba styling dulu. Class name, kita kasih width-nya full. Tag-nya juga full. Lalu object fit-nya contain agar si gambarnya tidak tertutup, dan padding 3. Coba lihat. Nah, nanti akan seperti ini. Untuk item sudah cuman begini aja. Kita coba misalkan looping ya. Kita looping. Pura-puranya kita misalkan punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 item pura-puranya. Lalu kita map. Map itu adalah mirip-mirip sama for each map. Kita kasih nama item atau Pokemon. Lalu kita kasih index. Index ini untuk key-nya nanti. Lalu kita return. Apa yang di return? Ya, item yang tadi. Kita return item ini, kasih key, index. Gini. Coba kita lihat. Nah, ini akan ada sebanyak 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Cuman begitu aja untuk slicing-nya. Slicing untuk membuat komponen, reusable komponen, hanya sampai situ saja. Kita akan masuk ke tahap Fetch API agar si data dummy ini berubah menjadi real dari server backend-nya. Kita akan gunakan public API pokeapi.co yang tadi ada di slide. Oke, sebentar Novan, sebelum masuk ke situ, perlahan dulu ya, karena mungkin kita bisa bahas sedikit yang menarik tadi di loop-nya. Boleh dibuka yang bagian list. Nah, ini biasanya kalau kita belajar JS lalu belajar PHP ya, biasa nge-for each pakai keyword for ataupun for each ya gitu ya, atau pakai while. Nah, cuma di sini kita pakai salah satu metode objek bawaan dari JavaScript pada dasarnya, bukan bawaan JSX kan. Nah, Ya. jadi JSX kan cuma format aja. Nah, itu map. Nah, map ini bisa dipakai buat kita loop juga gitu. Loop si komponennya. Dengan kalimat tadi mau berapa array, dan di sini langsung ditulis array-nya ya, Novan ya. Ya. .map. Mungkin untuk suatu saat teman-teman coba belum paham banget tentang map ya, coba aja dulu, ketik aja. Untuk memahaminya mungkin bisa nanti ya. Kita
lebih ke ikutin aja apa yang ada di tutorial dulu gitu. Kalau ini kita ganti menjadi for each yang biasa kita pakai ini bisa nggak? Ini nanya aja sih. Bisa bisa aja kita Bisa ganti aja ya. pakai for each ini juga. Tapi Ya. map Nah, itu biasanya lebih mudah, kenapa? Karena hmm, map itu akan mengurutkan secara otomatis gitu. Kan kalau misalkan oke. pakai for each atau for loop, kita harus buat variabel dulu Iya, di dalamnya biasanya kan. Ya, oke. kalau map ini cuma gede doang. Yang sering dipakai di React untuk for each si subkomponen bukan subkomponen namanya tadi ya. Untuk ya untuk komponen deh kita sebut aja. Yang sering dipakai map berarti. Ya, lebih sering dipakainya map untuk Oke, oke. looping. Mm. Ya, Nah, dari situ teman-teman ya udah jelas. Jadi cara men-slicing seperti Mas Novan bilang. Tapi PR-nya adalah kok datanya masih statis nih. Ya iya, karena kita masih tahap tampilan saja. Belum ngambil datanya ya. dari sebuah backend API. Nah, selanjutnya dipersilahkan Mas Novan untuk ambil datanya dari API gimana sih? Enggak. Pertama, kita akan install dulu library Axios-nya ya. Dan di sini saya akan menggunakan Axios. Jadi tinggal ketikkan yarn add Axios. Nah, sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, kita bisa tinggal eksekusi di sini. Kita buat dulu constant eh, dengan useState Pokemons. Lalu set Pokemons sama dengan use state. Kita import dari React ya, harus diimport dulu. Kita kasih array kosong aja dulu. Nah, ini akan otomatis terimport dari sini. Lalu selanjutnya kita akan import juga use effect. Use effect. Ini tulis cara nulisnya. Lalu kita kasih empty kurung seperti ini. Empty array. Ini tuh untuk dependensinya, tapi kita tidak akan mengisi apapun di sini. Tapi ini harus diisi. Ini harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena ini tuh agar tidak menjadi infinite loop seperti tadi saya bilang. Gitu. Lalu kita akan coba buat metodenya di sini. Const get Pokemons sing lalu kita buat try catch parameternya error lalu kita throw new error error.message. Ini bisa seperti ini. Kita buat dulu samplingnya seperti ini. Lalu kita buat lagi const response sama dengan wait Axios. Kita import otomatis di sini import Axios get. Nah, ini udah ada suggestion ya dari AI. Kita tulis aja seperti ini. Lalu kita limitnya kasih aja misalkan 8, jangan banyak-banyak. Lalu kita kasih if dulu biar cenderung lebih aman ya. Tempat ngeset Pokemon ke dalam variabel yang ada di sini. Dengan if response statusnya 200, kita set Pokemon response data result.
Kenapa response data result? Karena dari dokumentasi dokumentasi pakai API, dia menggunakan endpoint results di hasilnya ini. Gitu. Kita kalau sudah jadi seperti ini, kita coba panggil get Pokemon di sini. Nah, bagaimana kita cara ngeceknya ini Pokemon sudah masuk atau enggak? Kita coba aja di sini console.log Pokemon. Kita lihat di browser apakah datanya sudah masuk atau belum. Inspect, masuk ke konsol. Nah, ada kan array-nya 8 sesuai limit yang kita masukkan tadi. Lalu kita bisa cek juga kalau misalkan nggak di sini nggak muncul nih, kita cek di sini hit ke API-nya berhasil atau enggak di network. Kita listen. Nah, ada kan statusnya 200. Nah, payload limitnya 8, lalu preview ini hasilnya. Ya, seperti itu. Close. Kalau sudah datanya tadi muncul di konsol, kita coba masukkan ke sini. Nah, ini ada yang namanya di komponen itu React, ada yang namanya props. Kita kasih coba nama Pokemon untuk datanya. Sama dengan Pokemon. Ini Pokemon itu adalah sebuah props dari komponen ini, dari Pokemon list, komponen Pokemon list, lalu akan datanya ngambil dari ini, dari variabel Pokemon ini, dari state ini. Seperti itu. Nah, di Pokemon list, kita coba buat props yang tadi, Pokemon. Nah, ini. Lalu, kalau sudah seperti ini, kita yang array ini, kita hapus saja. Ganti jadi Pokemon. Lalu kita tambahkan tanda tanya. Tanda tanya ini berfungsi untuk escape null. Jadi kalau misalkan datanya null, tidak ada, dia tidak akan menyebabkan error karena akan diabaikan. Coba save. Kalau misalkan ini berhasil, berarti gambarnya minimal akan bertambah menjadi 8. Berhasil. Datanya sudah real dari API. Lalu kita coba sesuaikan. Kita kasih props lagi, kita buat props di sini. Namanya name. Kita butuh Pokemon name. .name. Lalu kita akan kasih thumbnail nanti untuk thumbnail. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Karena saya inspect dulu. Itu adalah cara untuk ngakalin, karena nih, si datanya dia cuma dikasih nama sama URL, tidak ada yang namanya thumbnail. Jadi saya coba akalin nih, gimana caranya si thumbnail itu bisa. Jadi kita coba buat seperti ini. Kita cons, karena indeksnya tuh kan indeks biasanya 0 dari berapa gitu. Nah, untuk si thumbnail ini dia mulainya dari 001 gitu. Bukan 1 2 3 4, tapi 001, 002, 003. Jadi kita harus akalin juga ini. Jadi padded index namanya. Terus padded index, jadi kita custom indexnya sama dengan string. Lalu kita kasih index plus 1, lalu kita tambahkan metode dari JavaScript padded start. Kita kasihkan angka 3, lalu kita kasihkan 0 sebanyak 2 di depan angka 1 dari indeksnya gitu. Lalu kita buat satu lagi variabel
thumbnail sama dengan kita kasih URL-nya. Ini. Ya, sebentar Novan. Jadi pada dasarnya kalau respon Ya, API-nya merespon gambar nggak perlu repot-repot begini kan, gitu ya. ya, nggak perlu. Kita nggak perlu repot-repot seperti ini. Nah ini berhubung si Poke API yang terkenal banget ini nggak ngasih thumbnail, aneh banget gitu ya. Dia ngambil pisah, jadi agak repot dan dimulai dari 001, 002 gitu ya. Makanya butuh padded index di Ya, bawah 7 gitu ya. Oke, ya. mangga. Hmm. Kita coba cek URL-nya apakah benar. Oh ya, ini udah benar. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Itu kayaknya kelihatannya satu deh, nggak pakai padded ya. Ya, soalnya yang Dicoba aja kita kemarin, cek di browser. ya, ya. Cek di browser. Paling saya coba dulu ya. Kalau yang Hmm. semalam saya cobain, ini tuh URL-nya harus pakai padded ini. Tapi kita coba kalau misalkan nggak pakai padded ya, kita langsung aja ini pakai indeks. Kopas Apakah dulu sama? mungkin di. Hmm. Ya, apakah sama? Eh, kita buka item, kita masukkan lagi props-nya seperti tadi, thumbnail, dan name. Kita coba sini kita override ini jadi name. Lalu source ini kita ubah menjadi Thumbnail. thumbnail. Oke. Sip. Lalu outnya kita ubah jadi name juga. Nah, itu setiap cara penulisan variabelnya selalu kurung kurawal dan tutup ya. Variabel Ya, dalam value untuk dalam atributnya gitu ya. Jadi kalau ya, HTML kan kutip ya gitu. kutip. Oke. Ya, Enggak. kita coba lihat. Oh, ternyata jalan. Tapi ini bahasanya nggak jalan. Nah, berarti URL ini salah. Jadi indeks ini harus, tapi URL ini salah. Kita coba raw kita content.com, hapus, kita masuk hybrid. Nah, hybrid farm, Pokemon Master Assets Images. Ini yang benar. Coba kita lihat. Nah, sekarang ini sudah muncul semua. Lalu kalau sudah seperti ini, kita coba limitnya ganti misalkan jadi 100. Nah, ini datanya untuk semua ada 100. Emang Pokemon ada banyak ya? Ada ribuan kayaknya ya. Nggak tahu, saya kurang tahu juga itu nggak Pokemon main. itu sama Digimon beda ya? Beda. Dulu saya Kalau Pokemon nontonnya itu, ya, kalau Pokemon kan animenya beda gitu sama Digimon. iya. Ini kenapa kita contohinnya Pokemon? Karena biasanya programmer yang subscribe kelas full stack nih pencinta anime ya. Ya, kebanyakan programmer pecinta anime. Hmm. Oke, tadi ada yang hal menarik saya pengen lihatkan, tapi ini alhamdulillah ya ternyata berhasil. Kita bikin halaman React untuk pertama kali dari nol banget gitu ya, kayak ngisi bensin mulai dari nol gitu ya. Mudah-mudahan tadi nyimak dengan baik, bisa langsung praktek juga dicoba atau nanti bisa nonton rekaman lah ya. Nah, balik ke kode looping, tadi saya menarik melihat looping yang di bagian, nah ini stop, nah di sini. Oke, jadi pada dasarnya ini return dari Pokemons yang diambil dari API di variabel Pokemons ya. Dan kembali Ya, lagi selalu kurung kurawal dalam cons ya, Pokemon list. Dia mereturn section, kita sebut section, kita mainnya udah semantik ya, semantik. Bisa juga pakai div kok, bisa kan? Tapi di sini kita pakai ya bisa. section karena kita mainnya sudah semantik ya.
Nah, di sini Ya, ada tampilan kontainer untuk membungkus semuanya. Nah, di sini belum di looping ternyata masuk lagi ke item ya, Mas Novan ya. ya, Di sini sekedar untuk menghitung padded index dan link dari si gambar. Dan kemudian nah di sini perlu teman-teman lihat di bagian 12, 13 dan 14, baris maksudnya, 12, 13, 14. Ini cara menyimpan variabel atau mengirim variabel ke subkomponen lagi, caranya begini ya. Jadi tetap ya. pakai apa Mas Nova? Props, Eh, pakai props namanya atau props, atribut. ya, Ya props props, attribute oke. ini. Property or attribute. Kalau teman-teman nggak terbiasa melihat sebuah tag yang dikebawahin begini, sebenarnya bisa dilurusin ke kanan sebenarnya. Cuman dia menyalahi Bisa. aturan penulisan dari ini ya, dari apa namanya? Dari Beautify-nya ya. Novan pakai apa di sini? Standar si React Kalau tuh apa sih saya konvensinya? biasanya pakai eh, apa sih namanya tuh kalau pakai ESLint, Oh biasanya iya pakai iya deh. Airbnb kayak gitu. Ya. Oke, Jadi ESLint yang ini ke model. bawah tuh biar lebih enak dilihat aja sih. Kan ini bisa banyak gitu, Nah, bisa kayak betul gini. sekali, itu enak dilihat Novan. Cuman banyak studi kasus di mana orang yang nggak terbiasa lihat itu dikiranya kayak source code yang berbeda, gitu loh. Oh, iya, Heeh. iya. Dan saya pun ketika pertama belajar React, ini apa sih? Itu saya yang udah coding HTML lama banget loh. Loh, kok begini Ya. ya nulisnya ke bawah gitu loh. Nggak terbiasa. Kan biasanya ke kanan, coba balikin ke kanan sedikit. Kita tambah-tambah Bisa. durasi ya. Name thumbnailnya Kita ke coba kanan. mau ke kanan biasa aja. Kayak naturalnya HTML balikin. Nah, kan biasanya kita bisa Ini. atau sering kayak gini nulisnya gitu kan ya. Item ini kan Ya, tadi kalau menurut saya malah lebih enak baca begini kecuali kalau si props or attribute-nya itu lagi banyak-banyaknya gitu kan baru ke bawah. ya. Nah, gitu aja sih tambahannya. Biasanya sampai puluhan Ya, gitu. bisa jadi kan puluhan untuk passing variabel disebutnya passing ya Mas Novan ya. Passing Ya, variabel passing ke props. komponen item. Nah, coba sekarang Nah, buka di komponen item di JSX item. Tolong buka di file item, oke. Nah, di sini cara ngambilnya kita bikin variabel lagi const item sama dengan kembali lagi dalam tanda kurung namanya. Ini untuk orang-orang yang tidak terbiasa cara begini, apalagi orang-orang dari PHP ya. Pasti akan aneh gitu. Kok habis sama dengan ada kurung gitu kan. Biasanya habis sama dengan itu kan ya objek, ya mungkin function apa. Nah, karena di sini disebutnya dia pakai sistem anonymous function, bener nggak Mas Novan? ya, Jadi, anonymous function. jadi ini kenapa teman-teman sebelum masuk React baiknya beresin materi kita yang asing dulu, JS asing, supaya terbiasa dengan anonymous function. Jadi function tanpa nama gitu. Ciri-cirinya begini. Lalu di anonymous function ini dia langsung nge-return si JSX article, si semantic div ini. Nah, itu aja sih yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau belajar React. Di baris satu itu biasain, oh ternyata anonymous function ya gitu. Biasanya nggak gini kok aneh ya tulisannya gitu ya. Begitu kurang lebih. Mangga dilanjut lagi Mas Novan. Makasih. Nah, eh, untuk sejauh ini yang berdasarkan slide sudah beres gitu. Tapi kan ini masih satu halaman. Teman-teman itu sebenarnya bisa eh, explore lebih lagi. Misalkan mau dikasih halaman detail gitu. Ini kan baru halaman looping aja. Kalau misalkan kita ini masuk ke halaman lain, lalu dia muncul informasi tentang si Bulbasaur aja gitu. Nah, itu bisa. Nah, kalau di React itu biasanya kita harus pakai dulu yang namanya React Router DOM. Ini karena durasinya masih ada ya 30 menit. Saya coba demoin kalau misalkan pengen lebih dari satu halaman gitu, bisa. Jadi kayak tadi misalkan kita buat halaman pages, lalu dalam halaman pages kita buat halaman lagi, misalkan home, buat ini. Kita kasih home.jsx. Nah, kita pindahin dari si app ini semua. Copy,
masukin ke home. Ini misalkan home. Nah, lalu gimana caranya biar ini terrender si home ini? Kita harus install library lagi, pihak ketiga, ya namanya juga React ya, harus apapun library gitu, harus install lagi. Karena dia pada dasarnya cuma library UI. Kita harus install yang namanya React Router DOM. React, React Router DOM. Ini tuh untuk menghandle halaman routing halamannya. Oke, sedikit bahasan lagi sambil install. Jadi router itu mungkin ada istilah yang nggak, maksudnya begini. Istilah router ini mungkin ada beberapa baru denger gitu ya. Router itu pada dasarnya ya URL sih atau path di browser, misalkan /contact us, /about us, /detail. Itu artinya kita menghandle router dengan nama yang tadi itu, name-nya ya. Jadi router itu simply gitu aja. Cuman biasanya si router ini memang kita harus definisikan untuk gerbang masuk ke aplikasinya tuh lebih rapi gitu ya. Jadi listing linknya itu jelas. Kita kembali lagi kalau kita main HTML ya teman-teman sekalian, kalau pakai HTML biasa kan kalau mau bikin halaman baru cukup bikin file about us.html, akses di browsernya langsung ada. Bikin contact us.html, akses di browser langsung ada. Nah gitu, karena dia tidak menganut prinsip router, dia langsung Ya, membuka filenya. Itu saya bridging sedikit ya buat teman-teman yang baru istilah atau baru dengar istilah router tadi ya. ini untuk home ini kan udah kita pindahin nih semuanya dari halaman app. Nah, yang app ini kita alih fungsikan dari yang tadinya ngerender langsung tampilannya, kita ubah, kita hapus semua, kita coba buka dokumentasi dari React Router DOM-nya. Nah, lalu kita dari example, tutorial. Nah, jadi kita coba import ini ke dalam file app yang tadi. Tapi biasanya ini yang ini aja deh, import browser router dari React Router DOM sebagai kita kasih alias router, lalu kita import lagi routes dan satu lagi route. Nah, lalu kita import halamannya home dari pages home. Lalu kita buat const app. Nah, kayak gini. Ini udah pinter dia. Isi taruh. Return. Lalu kita di router, routes. Nah, seperti ini. Lalu kita ekspor default app. Nah, ini penjelasannya, router itu adalah pembungkus dari nanti perubahan URL-nya. Lalu kita ada routes. Lalu satu lagi ini route untuk mengimport elemennya. Kayak misalkan ini elemen home dan kita import di sini. Karena kita cuma punya satu halaman aja di sini. Home misalkan. Kalau kita ses, ini error karena di halaman home ini importnya beda. Coba ya, kita baca errornya.
Nah, filenya ini karena kita masuk lagi ke dalam folder ya, berarti ini harus keluar dulu. Nah, kan ada. Coba kita apa lagi? Oh, Pokemon di satu lagi. Ya, jadi di sini ada perubahan pet ya. Ini harus Nah, diupdate ya, dulu. petnya berubah, sudah update. Nah, ini kan udah berjalan dengan lancar lagi. Lalu kita masuk lagi ke halaman app, ke file app maksudnya. Misalkan ini, kita buat satu root baru, namanya misalkan bintang. Ini buat ngehandle halaman 404 misalkan. Kita buat di sini halaman not found. Kita buat lagi komponennya, not found. Misal kita, nah di sini yang namanya reusable component. Kita akan import lagi header dan footernya. Ambil, lalu satu lagi footer. Lalu misalkan kita akan coba kopas dari halaman home ini untuk tag lainnya, biar mirip. Nah, di sini. Lalu kita misalkan tambahkan tag H1, class name text 3XL, font bold text center, namanya font misalkan, atau 404. Kita kasih page not found. Sudah kita lihat hasilnya. Kalau misalkan kita masuk ke URL asal yang nggak ada di sini. Nah, oh ini belum di save. Kita ganti dulu jadi not found. Nah, seperti ini. Kita coba styling lebih baik lagi. Terus misalkan di sini text center, ke tengah, lalu kita misalkan kasih margin top sebanyak misalkan 300 pixel. Nah, ini ke tengah, tapi padding sih, bukan margin. Nah, kayak gini. Kalau ini misalkan ini ketinggian, 100 aja. Nah, jadi kalau kita misalkan mengakses halaman yang tidak ada di aplikasinya, maka akan muncul halaman not found ini. Kita balik lagi ke ada lagi. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin lagi halaman baru, misalkan namanya about gitu, buat halaman about, buat lagi about.csx, kita copy aja dari not found misalkan, kita ganti namanya jadi about. About page. This is about page. Lalu kita balik lagi ke app, kita tambahkan di sini route-nya, tab-nya ke slash about, lalu elemennya kita import dari halaman dari komponen about. Ini, lalu kita tutup
Ini typo. Kita import dulu. Nah, sudah ada importnya di atas. Save. Kita misalkan kalau ngakses halaman about. Nah, ada ini about page. Lalu misalkan kita buat navbar sederhana ya di sini. Di header. Kita masuk ke header. Kita kasih di sini, kita import yang namanya link dari React Router DOM. Itu slash namanya ini home. Lalu misalkan satu lagi link to slash about, itu namanya about. Coba kita lihat. Nah, ada kan? Kita misalkan buat dulu flex, gap, gap, biar lebih rapi dan ke pinggir lihat. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita klik home, dia masuk ke home, kita klik about, dia pindah ke about. Seperti itu. Jadi untuk Ahref itu udah nggak dipakai kalau pakai React Router DOM ya. Kita pakai istilahnya link ya. Ya, Ahref iya pakai link. Link Ya. itu juga Kenapa kita lihat pakai link? Ya, gimana? Iya, dia konvensinya sama dengan komponen, harus huruf besar di awal kan. Gitu. Ya, soalnya itu komponen dari bawaan dari React Router DOM. Nah, kenapa kita Oke. pakai link nggak Ahref aja? Kita bisa pakai Ahref di sini. Cuman bedanya kalau kita pakai Ahref, ini pas kita klik ke homepage misalnya, dia loading. Nah, di sini loading. Bakal kelihatan loading pindah halaman. Nah, kalau ini dia nggak kelihatan loading sama sekali. Tuh. Oke. Jadi kayak Ini mau mengingatkan aja, Mas Novan, kita udah mau 15 menit lagi. 10 menit lagi udah harus tutup. Mungkin Ya. agak kita percepat lagi ya. Udah mau Ini maghrib. sudah beres sih. Oh, udah beres. Oke. Udah beres, ini cuman bonus aja karena tadi ada waktu sisa. Oke, terima kasih Mas Novan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan online. Oke, kita dari awal, dari nol banget disebutnya ya, sudah belajar React, dari belajar komponen, lalu reusable komponen, lalu cara fetch, cara membuat JSX itu gimana sih ya. Terus juga sampai kepada tadi dikasih bonus bikin link. Aduh, ribet banget ya di React, ternyata harus pakai React Router DOM. Untuk orang-orang yang biasa untuk orang-orang yang biasa HTML ya tinggal bikin file beres dong gitu ya. Nah, karena sifatnya kenapa pakai React Router DOM, routernya itu kita bisa sebut virtual gitu ya. Kayak itu kan nggak ada halamannya kalau diketik /about us langsung ya. Tapi dia bermain Ya. virtual. Nah, itu juga adalah prosnya ya. Prosnya jadi si website bisa feels-nya lebih cepat gitu, nggak ada loading kalau kita lihat ya. Tadi ketika kita klik home, klik about, coba dipraktekin lagi Mas Novan, diklik. Nah, itu kan nggak ada loading ya, karena pada dasarnya kita tidak merequest ke server terus-terusan gitu. Inilah kenapa pendekatan CSR ini dengan React yang harus susah payah kita pelajari sering dipakai di startup-startup besar ya, karena mengejar performanya dan gampang hostingnya juga. Bisa simpan di Firebase secara gratis, simpan di Vercel, simpan di Netlify, atau di build aja simpan di GitHub Page juga bisa. Nah, itulah beda. Apa kita harus belajar ini? Nggak HTML doang untuk anak-anak FA terutama ya. Karena memang udah jadi standar industri. Gitu kurang lebih ya. Ini udah beres berarti materinya Mas Novan? Udah beres. Udah beres dari setengah jam yang lalu harusnya. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian sudah menyimak. Berikutnya kita coba cek kolom chat. Kemudian nanti kita tutup ya. Kita coba jawabin pertanyaan dari teman-teman sekalian. Apakah ada yang bertanya? Oke, di sini ada Kak
Oh, Azim. Oh, sorry. Agak geser ke atas. Kak Andika katanya biar data JSON-nya nggak kelihatan di request network, gimana Kak? Nah, ini mungkin saya sedikit bantu jawab. Jawabannya ya nggak bisa. Jadi apa yang di request dari klien itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Jadi yang perlu diamankan adalah caranya. Cara bagaimana eh mekanisme mengambil data di servernya. Misalnya harus pakai JWT dulu, harus request client token dulu gitu. Kalau udah tampil ya nggak bisa dong. Udah tampil di klien nggak bisa. Contohnya teman-teman silakan buka Shopee, Tokopedia atau platform besar lainnya, sok di request network lihat deh. Data-datanya pasti ada tuh, API-API-nya banyak banget. Bisa sekalian dipelajari struktur API-nya gimana, outputnya. Masuk ke Kak Azim, di sini Mas sebaiknya belajar React, apakah harus paham dasar Node.js dulu apa enggak? Oh, ini udah kita jawab sebelumnya. Wajib, tapi dasar-dasar aja. Bagaimana cara install npm, bagaimana cara ngerunning komen-komen dalam npm, terutama komen dari React itu sendiri ya, Novan ya. Ada Iya. tadi yarn serve atau npm serve, ada npm build, yarn build, dan seterusnya. Geser lagi ke bawah dari Kak Pilakon, pas pakai raf C bagian atas kenapa dihapus Mas? Nah ini kenapa nih Mas? Nah, kalau sebelumnya dari React versi sebelumnya kita tuh harus required import eh, modul React dari bawaannya gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak perlu. Jadi kita bisa hapus aja karena sudah tidak perlu. Si Oke, React akan otomatis tetap berjalan. oke. Itu jawabannya ya. Dari Kak Ndi, salam aja, hai, halo. Kak Ade katanya mau sholat dulu, betul sekali saya juga mau sholat. Dari Kak Dendi, Sudah maghrib. berarti kalau main React ini file HTML-nya ada di file React itu sendiri, betul. Semacam buat project PHP, betul sekali. HTML-nya ada di dalam. Kalau di PHP sih sudah dikatain spaghetti code ya, atau Indomie code ya. Nah, tapi di React ya apa adanya seperti itu. Cuman satu, tadi perlu diingat bukan HTML ya, tapi JSX karena mirip. Nanti Kak Dendi nonton lagi rekamannya, kita sudah jelaskan apa itu JSX. Itu bukan HTML murni, tapi adalah HTML yang sudah dimodifikasi oleh React Library itu sendiri dengan kemampuan tambahan. Dari Kak Hendro, terima kasih. Saya baru sampai materi CSS, terus semangat nggak apa-apa. Karena saya dari tadi berusaha membridging dari yang belajar basic banget sampai nanti akhirnya belajar React ya, gitu. Terus aja semangat ya, masih jauh, minimal 6 bulan lah ya, beresin kelas full stack. Dari Kapilakon, saya lagi belajar backend mas, pakai Express. Kalau bikin front end pakai React, back endnya harus deploy dulu apa bisa lokal? Wah, pertanyaan menarik ini. Mau sama Novan apa saya? Yang ini. Eh, Serahkan pada backend aja. Jadi gini, Mas. Jadi dari awal kita pakai React yang dia tidak apa ya, tidak ada unsur backend sama sekali. Dia cuman front end tok. Nah, kalau mau bikin front end pakai React, backendnya harus deploy dulu apa bisa lokal? Jawabannya adalah bisa bisa dua-duanya. Nah, kalau deploy dulu berarti nanti deploy ke satu domain, Mas Pilakon, ke satu domain atau satu IP address public. Nanti simpan di sana si Express-nya, pisahin sama React-nya. React-nya nanti simpan di GitHub page atau simpan di Netlify, simpan di Parcel. Nanti link si API-nya arahin ke backend tadi, si domain si Express tadi, gitu ya. Kalau dia di deploy online. Nah, setahu saya Express juga bisa di deploy gratis di Parcel, betul nggak? Takutnya salah saya. Iya, Express iya di bisa. Parcel. Cuma harus diakalin sih di versi. Oh, gitu. Nah, intinya cari hostingan yang support Express, lalu linknya bisa diakses di publik ya dan bisa dikonsum sama React-nya, gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutnya apa bisa lokal? Nah, ini lokal tuh maksudnya digabung sama React gitu maksudnya. Kayaknya nggak bisa kalau digabung. Toh tetap harus folder masing-masing juga kalau di lokal gitu ya. Yang satu folder Ya, Express, yang satu folder React, nggak bisa disambungin. Mentang-mentang dia namanya mungkin atau running under Node.js yang sama, tapi tetap itu beda.
Kan yang satu running server dev, yang satu running server express. Nanti kan bentrok tuh, nggak bisa. Atau mungkin Tapi bisa pertanyaannya sih, gini, pakai React bisa kalau Express-nya misalkan gini, gimana? kalau Enggak? kalau pengalaman saya, misalkan kita run Express-nya di port 8080 misalkan. Nah, untuk React-nya di port 3000, nah itu bisa. Jadi backend-nya ada di Oh, port oke. 80. Nah, kayak gitu kalau Iya, mau running di lokal secara bersamaan gitu. iya betul sekali itu jawabannya. Jadi portnya bedain aja, tapi pada dasarnya badannya emang pisah, nggak bisa disatukan Ya, ya. bisa. Kecuali di Express-nya, di template Express pakai versi React.js yang bukan kayak tadi gitu ya, React.js yang versi CDN itu loh, Mas Novan. Itu kan kita Oh belum iya, praktek ya. yang Oh, itu ya. beda lagi Jadi cerita tuh. ngomong view-nya aja. Iya. Nah, itu jawaban dari kita. Semoga jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silakan yang kelewat nanti bisa nonton rekaman, kita edit supaya teman-teman lebih nyaman. eh saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali ya. Saya tutup ya. Dadah.